Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hairunisa dari jurusan Pendidikan Geografi 2018 dengan NIM 1805035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana kekeringan. Yang akan kita bahas yaitu apa itu kekeringan, bagaimana awalnya kekeringan, dampaknya, penyebabnya, dan juga bagaimana mitigasi sebelum bencana kekeringan dan juga pada saat bencana kekeringan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di video selanjutnya. Langsung saja. Dadah! Nah, setelah tadi kita mengetahui apa aja nih yang bakal kita bahas pada pertemuan kali ini, langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu mengenai mitigasi bencana kekeringan. Yang pertama, apa itu kekeringan? Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan pertanian, kegiatan ekonomi, dan juga lingkungan. Maksudnya yaitu ketika misalnya kita membutuhkan air 100 liter, tapi air yang tersedianya itu cuma ada 50 liter, maka akan terjadi kekeringan gitu. Definisi kekeringan secara umum adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam klasifikasi kekeringan. Nah, klasifikasi kekeringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alamiah dan yang keduanya itu ada antropogenik. Yang alamiah ini yaitu kekeringan yang disebabkan oleh kondisi alam. Kekeringan alamiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kekeringan meteorologis. Kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan pada suatu daerah di bawah normal. Yang kedua yaitu ada kekeringan hidrologis, terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Nah, lanjut yang ketiga yaitu ada kekeringan agronomis, yaitu berkurangnya kandungan air dalam tanah. Nah, kalau misalnya tadi yang hidrologis itu di permukaan, maka yang agronomis ini ada di bawah di dalam tanah gitu, sehingga pertumbuhan tanamannya dapat terganggu. Nah, bisa dilihat di gambar ini ketika air yang ada dalam tanahnya itu berkurang, maka tumbuhan yang di atasnya itu bisa terganggu gitu, enggak tumbuh ataupun bisa menjadi mati. Yang terakhir yaitu ada kekeringan sosial ekonomi. Maksudnya yaitu di sini itu muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya, karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan juga krisis ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada kekeringan antropogenik atau kekeringan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Di antaranya adalah 1. Kebutuhan air yang lebih besar dari pasokan yang direncanakan, seperti yang ada sebelumnya gitu dijelaskan. Kebutuhan kita akan air itu lebih banyak daripada ketersediaan airnya gitu. Yang kedua yaitu ada kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air akibat dari perbuatan manusia. Misalnya di daerah hulu itu nggak ada hutannya, atau di daerah hulu itu dibangun villa dan lain-lainnya gitu, sehingga mengalami kerusakan-kerusakan di daerah tangkapan air. Yang selanjutnya itu penyebab kekeringan gitu. Jadi apa sih gitu yang menyebabkan kekeringan itu? Yang pertama yaitu adanya kemarau berkepanjangan. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Yang kedua yaitu ada penebangan hutan. Nah, vegetasi dapat menjadi penyebab dari bencana ini. Wilayah yang memiliki vegetasi yang lebat pasti memiliki cadangan air yang lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah yang tidak memiliki vegetasi atau lahan gundul. Vegetasi yang gundul artinya air yang meresap ke dalam tanah pasti akan berkurang karena fungsi akar sendiri menyerap dan menyimpan air dari hujan.
air yang tersimpan di dalam akar tersebut dapat digunakan sebagai cadangan ketika musim kemarau telah tiba. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika banyak pohon, maka banyak cadangan di dalam tanah, tapi ketika tidak ada, maka tidak ada cadangan di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu minimnya daerah resapan air. Banyak wilayah yang tidak memiliki vegetasi sehingga tidak ada daerah resapan air. Selain itu, banyak juga tempat yang di keramik atau juga di aspal sehingga air sulit untuk menyerap ke dalam tanah. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menyebabkan ketika terjadi hujan banjir, tapi ketika terjadi kemarau itu kekeringan. Kenapa? Karena ketika hujan airnya itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Jadinya airnya itu banjir gitu, tapi ketika kemarau itu nggak ada cadangan yang bisa kita gunakan gitu. Selanjutnya yaitu kurang dan sulit jangkauan sumber air. Yang terakhir yaitu penggunaan air yang berlebihan. Konsumsi air yang berlebihan pun dapat menjadi penyebab kekeringan. Hal tersebut disebabkan konsumsi air berlebih tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebih pula. Konsumsi air berbanding terbalik dengan sumber air, artinya bencana ini dapat terjadi saat konsumsi air sudah melampaui batasnya, namun sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang sama atau terbatas. Yang selanjutnya yaitu ada dampak kekeringan. Yang pertama, tumbuhan mati. Yang kedua, tanah menjadi gundul dan mudah tererosi dan juga banjir. Yang ketiga yaitu ada urbanisasi, dan yang keempat itu ada kesehatan manusia. Nah, kita jelaskan apa tumbuhan itu mati gitu, karena tumbuhan itu kan memerlukan air. Ketika terjadi kekeringan, tidak ada pasokan air yang masuk ke dalam tumbuhan gitu, sehingga tumbuhan tersebut akan mati gitu. Selain itu juga proses fotosintesis juga membutuhkan air. Ketika air tidak ada, maka proses fotosintesis tidak akan sempurna. Selanjutnya yaitu ada erosi gitu. Kenapa bisa erosi? Karena ketika tanah ini kekeringan, kemudian tidak ada tanaman di atasnya, maka ketika terjadi hujan itu rentan sekali terjadi erosi dan juga banjir. Karena ketika hujan lebat tidak ada penahan untuk si air itu masuk ke dalam tanah gitu. Jadi airnya itu langsung mengalir sehingga bisa menyebabkan erosi dan juga menyebabkan banjir gitu. Yang selanjutnya urbanisasi. Kenapa bisa terjadi urbanisasi? Yaitu karena hilangnya bahan pangan karena tanaman pangan dan ternak mati. Petani kehilangan mata pencaharian sehingga orang-orang itu lebih memilih untuk mencari tempat lain yang memiliki ketersediaan air dan juga mampu menghidupi kehidupannya. Yang selanjutnya itu ada kesehatan manusia gitu. Karena seperti kita ketahui bahwa tubuh kita itu 70%-nya itu adalah air. Ketika kita kekurangan air, maka akan terjadi banyak penyakit gitu yang bisa menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Contohnya yaitu diare, penyakit kulit, campak, cacar, dan lain sebagainya. Selain manusia, itu juga bisa terjadi kepada hewan gitu, sehingga hewan-hewan itu bisa mengalami bisa mati juga sama kayak tumbuhan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada gejala terjadinya kekeringan. Yang pertama, menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam suatu musim. Pengukuran kekeringannya itu dilakukan secara meteorologis ya, jadi merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Yang kedua yaitu kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Yang kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah itu bisa diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan air tanah. Yang ketiga yaitu ada kekeringan pada lahan pertanian, ditandai dengan kekurangan lenggas tanah atau kandungan air di dalam tanah. Nah, selanjutnya yaitu mitigasinya, mitigasi dari bencana kekeringan. Bagaimana cara mencegah kekeringan? Nah, mitigasinya ini yang pertama dilakukan pra bencana atau sebelum terjadinya kekeringan.
Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber air secara efektif dan juga efisien. Jadi kita itu dituntut untuk menggunakan air sebutuhnya kita gitu, jangan dilebih-lebihkan. Kalau misalnya kalau misalnya kita minum nih secukupnya gitu, dan jangan terlalu sering membuang air. Kemudian kalaupun mandi atau kegiatan lainnya itu diusahakan tidak membuang-buang air. Yang selanjutnya yaitu ada menanam pohon di lingkungan kita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pohon itu sebagai sarana untuk menangkap air gitu. Jadi ketika kita punya banyak pohon, berarti banyak juga cadangan airnya. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak resapan air atau daerah resapan air. Hal ini tuh sangat berguna gitu, memperbanyak daerah resapan air ini, karena ketika terjadi hujan, airnya itu tidak lari gitu, tapi airnya itu diserap gitu, sehingga kita mempunyai banyak sekali cadangan air nantinya. Kemudian memprioritaskan pemanfaatan sumber air. Selanjutnya yaitu ada konservasi air dan juga membuat waduk gitu ya. Jadi yang gambar waduk ini tuh kita bisa dilihat gitu kan, waduk itu luas gitu. Jadi ketika ada hujan turun, airnya itu bisa ditangkap oleh waduk itu gitu. Ibaratnya waduk ini tuh sebagai mangkoknya lah, dan si air itu diisi ke mangkoknya itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu saat terjadi bencana. Saat kekeringan apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, membuat sumur antek atau sumur bor untuk mendapatkan air, karena kita ketahui kan sumur bor itu kedalamannya bisa sampai berpuluh meter gitu kan. Yang kedua, menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Yang ketiga, melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan air. Yang keempat, menyediakan pompa air. Yang kelima yaitu melakukan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir guling. Nah, ini tuh ada gambar sumur bor. Jadi kita lihat ya, sumur bor ini kan kedalamannya bisa sampai puluhan meter gitu. Kemudian ini tangki yang disediakan oleh pemerintah untuk rakyat yang mengalami kekeringan. Selanjutnya ini ada penyemaian untuk hujan buatan di daerah resapan air. Kenapa di daerah resapan air? Karena agar tidak sia-sia gitu. Jadi si pohonnya ini bisa menampung si air ini gitu. Yang selanjutnya itu ini ada pompa air. Jadi air yang ada di dalam tanah itu dipompa atau dikeluarkan gitu untuk kebutuhan pertanian. Nah, segitu untuk penjelasan mengenai kekeringan dan juga mitigasi bencana kekeringan. Semoga kalian mengerti dan paham. Jadi intinya, sebelum terjadi kekeringan, usahakan kita selalu menggunakan air secukupnya dan sebutuhnya kita. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan terlalu sering untuk membuang-buang air gitu. Entah itu air mineral atau air yang digunakan kita untuk sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.